Sergap cermat, sesarengan apoteker cerdas menggunakan obat, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, terdiri dari kegiatan konseling dan kegiatan home pharmacy care. Tujuan dan manfaat dari kegiatan sergap cermat ini adalah: pertama, memberikan informasi kepada pasien terkait dengan obat, baik pentingnya penggunaan obat, cara penggunaan obat, interaksi obat, dan efek samping obat. Yang kedua, mengetahui permasalahan penggunaan obat oleh pasien, kemudian menginformasikannya kepada profesional kesehatan sehingga dapat mengoptimalkan terapi, meminimalkan reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTG, meningkatkan keamanan penggunaan obat oleh pasien, dan meningkatkan cost effectiveness. Kegiatan sergap cermat yang saat ini dilakukan oleh RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso adalah terhadap pasien rawat jalan geriatri dengan diagnosa diabetes mellitus. Pemilihan pasien geriatri diabetes mellitus karena pada pasien geriatri terjadi penurunan fungsi berbagai organ di dalam tubuh, kemudian timbulnya multiple penyakit sehingga memerlukan penanganan khusus dalam pemberian terapi. Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang kalau tidak dikelola secara benar dapat menyebabkan komplikasi. Kegiatan sergap cermat dilakukan dengan cara konseling dan home pharmacy care. Kegiatan konseling dilakukan oleh apoteker klinis. Setelah dilakukan konseling, dilakukan home pharmacy care oleh apoteker klinis bersama tim sergap cermat dan tim geriatri secara terpadu. Konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya untuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Alur kegiatan konseling adalah sebagai berikut. Pasien geriatri diabetes mellitus melakukan pemeriksaan di poliklinik geriatri. Pasien membawa resep ke depo farmasi rawat jalan. Kemudian, obat disiapkan oleh petugas farmasi rawat jalan. Setelah obat siap, maka obat dibawa ke ruang konseling PIO. Kemudian, apoteker klinis menyerahkan obat disertai dengan informasi obat. Apoteker melakukan konseling kepada pasien agar didapatkan beberapa sumber informasi terkait keberhasilan terapi yang sedang dilakukan oleh pasien. Kemudian, apoteker mendokumentasikan pada lembar pasien medication record atau PMR dan kartu konseling. Apoteker melakukan analisa dari data yang diperoleh dengan pengobatan yang diterima oleh pasien. Apabila ditemukan permasalahan terkait obat, apoteker bisa melakukan konsultasi kepada dokter. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari terapi yang telah dilakukan. Home pharmacy care. Home pharmacy care adalah suatu pelayanan kepada pasien yang diberikan di rumah khususnya untuk kelompok pasien lanjut usia, pasien yang menggunakan obat dalam jangka waktu yang lama atau pasien kronis. Alur kegiatan HPC adalah sebagai berikut. Apoteker klinis melakukan seleksi terhadap pasien yang masuk ke dalam kriteria home pharmacy care. Apoteker klinis bersama tim sergap cermat dan terpadu geriatri berkunjung ke rumah pasien yang sesuai dengan kriteria HPC. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan gula darah, tekanan darah, dan nadi dilakukan oleh perawat. Edukasi permasalahan nutrisi dilakukan oleh ahli gizi. Langkah selanjutnya, lakukan penilaian atau pencarian masalah yang berhubungan dengan pengobatan oleh apoteker klinis. Ada juga terkait kepatuhan pasien. Apoteker melakukan pendampingan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah, misalnya cara pemakaian obat asma, penyimpanan itu, dan lain-lain. Apoteker memonitor pelaksanaan rutinitas dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan pengobatan pasien.
Apabila ditemukan permasalahan terkait obat, apoteker klinis melakukan konsultasi kepada dokter. Apoteker klinis menulis rekomendasi di catatan kunjungan pelayanan di rumah untuk dibawa pasien pada kunjungan berobat berikutnya.